Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sundari, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi semester 6 dengan mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah MPD. Tugas proposal jurnal ini untuk memenuhi tugas ujian UAS, tugas ujian akhir semester. Pandemi COVID-19 sangatlah berdampak bagi masyarakat, tak terkecuali bagi anak usia dini. Dalam keluarga, anak usia dini menjadi sosok yang sangat sentral di dalam pengasuhan orang tua. Salah satunya pengaturan waktu belajar anak yang sangat dibutuhkan kedisiplinan, agar anak terbiasa mengatur waktunya dengan baik. Begitu berat beban orang tua di masa pandemi ini. Sebagai orang tua tidak boleh salah asuh terhadap pendidikan kepada anaknya yang dimulai dengan pengaturan waktu anak untuk belajar, apalagi di masa pandemi ini. Anak sudah terbiasa belajar dari rumah yang tentu butuh alat belajar sebagai komunikasi dengan gurunya. Di samping orang tua sebagai pendamping anak belajar atau BDR, yang tentunya anak terbiasa memakai gadget. Di sini orang tua harus pandai mengontrol anaknya memakai gadget, terutama setelah anak selesai belajar online. Sekolah yang menjadi objek penelitian pada penulisan proposal ini adalah PAUD Melati 2 yang beralamat di Jalan Haji Usman RT 0406 nomor 32, Rempoa Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. PAUD Melati 2 merupakan sekolah kelompok bermain yang mengajari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan mengacu pada kurikulum 2013. Adapun pelajaran yang diberikan 6 aspek perkembangan sebagai berikut. Pertama, aspek nilai agama dan moral. Kedua, aspek kognitif. Ketiga, aspek fisik motorik. Keempat, aspek bahasa. Kelima, aspek sosial emosional. Dan keenam, aspek seni. Pembelajaran selama tatap muka dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Dengan selingan waktu bermain dan istirahat selama 45 menit. Pembelajaran selama pandemi dengan sistem BDR dari pagi hingga siang dengan menggunakan media yaitu Zoom Meeting. Guru dan orang tua bekerja sama dan saling berkoordinasi tentang kegiatan dan perkembangan anak. Guru juga dituntut harus sering bertanya dengan orang tua tentang kegiatan-kegiatan anak selama di rumah yang tentunya tentang 6 aspek perkembangan. Anak usia dini adalah anak dengan umur 0 sampai 6 tahun yang merupakan umur yang sering disebut sebagai golden age. Merupakan momen yang sangat mendesak bagi potensi seorang anak agar berkembang sebagaimana yang dijelaskan oleh Filman dalam Asmani 2009.224 yang menyatakan bahwa masa balita adalah masa yang tidak dapat diulang dikarenakan menjadi momen terpenting dalam pembentukan karakter, intelektual, kreativitas, serta kapabilitas untuk melakukan sosialisasi. Orang tua berkewajiban dalam mengatur waktu yang dapat untuk bermain gadget agar tidak mengganggu aktivitas lainnya seperti waktu makan, waktu tidur, dan waktu bermain dengan temannya, yang sangat penting untuk perkembangan sosial emosional anak dan tentunya waktu belajar anak. Dan itu semua tidak lepas dari pola asuh orang tua terhadap anaknya, dan orang tua adalah pemberi contoh atau role model bagi anaknya. Di dalam penelitian ini, keterlibatan orang tua sebagai pengontrol anak dalam aktivitas anak sehari-hari. Metode yang digunakan dalam proses analisis dalam penulisan proposal ini adalah menggunakan metode penelitian ex post facto.
Menurut Sugiono, dalam Ridwan 2013 halaman 50, penelitian ex post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang, maka disusunlah proposal ini dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Intensitas Penggunaan Gadget Selama BDR. Lalu kesimpulannya adalah, orang tua dituntut untuk selalu mengontrol putra-putrinya dalam pemakaian gadget ini sebagai alat atau media pembelajaran anak. Jangan sampai penggunaan alat ini menjadi kebablasan atau tidak terkontrol. Maka anak haruslah diberi aturan dengan waktu-waktu yang tepat bagi anak memakai gadget. Pemakaian gadget bagi anak sebaiknya tidak boleh lebih dari 1 jam dalam sehari. Di samping anak dapat kecanduan sehingga mengabaikan waktu-waktu yang lain seperti waktu belajar, tidur terlalu malam, bahkan jam makan pun dilupakan. Juga dapat berbahaya bagi penglihatan mereka. Maka dari sejak dini sebaiknya anak disiplin dalam pengaturan waktu, hingga kebiasaan ini kebawa hingga mereka dewasa kelak. Jika kecanduan gadget ini sangatlah tidak baik dampaknya, maka orang tua perlu tegas memberi peraturan kapan waktu anak bisa memegang gadget di luar jam pelajaran mereka. Anak pun harus menaati peraturan yang sudah dibuat orang tuanya. Maka orang tua juga harus memberi pengertian dan penjelasan kenapa anak tidak boleh semau mereka memegang gadget. Dari orang tua pun perlu diberi edukasi dari parenting mungkin yang diberikan oleh guru di sekolah putra-putri mereka. Karena banyak orang tua lebih memilih anak bermain gadget dibanding anak menangis karena diberi gadget. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.